Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selamat berjumpa di Perspektif Kepala Suku Nusantara. Kali ini saya sampaikan pesan khusus kepada suku bangsa Dayak atau orang-orang Dayak. Saya kepala suku Nusantara, kebetulan orang Dayak asli yang lahir di tengah-tengah hutan Kalimantan lebih 70 tahun lalu. Saya menyampaikan dan memberitahukan kepada seluruh orang Dayak, terutama yang ada di Indonesia, juga tidak menutup kemungkinan yang ada di Malaysia dan Brunei Darussalam, bahwa perjuangan penegakan Pancasila sudah dimulai. Saudara-saudara orang Dayak, saya tahu orang Dayak ini punya sejarah besar, sangat monumental pada tahun 1894. Berarti kebudayaan Dayak sudah cukup lama mengenal persatuan dan kesatuan, sehingga Dayak hari ini punya persatuan dan kesatuan dari 3 negara karena identitasnya sama-sama Dayak. Dan yang menyebut Dayak itu bukanlah orang Dayak sendiri, tetapi orang dari luar negeri. Ini suatu keuntungan. Ketika kita disebut Dayak, maka semua suku Dayak yang berbeda-beda bahasa itu menjadi satu kesatuan, yaitu kesatuannya orang Dayak. Bahkan sudah didaftarkan di PBB menjadi suku bangsa tersendiri dari 3 negara ini, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Di Indonesia sendiri sudah punya organisasi besar, merupakan paguyuban Dayak yang paling besar adalah yang disebut dengan Majelis Adat Dayak Nasional, yang disingkat menjadi MADN. Lalu pemimpinnya, ketuanya disebut Presiden Majelis Adat Dayak Nasional. Di setiap provinsi, terutama di Kalimantan, di 5 provinsi Kalimantan, ada Dewan Adat Dayak. Dewan Adat Dayak yang merupakan kepanjangan tangan dari paguyuban yang besar tadi. Di luar Kalimantan juga ada di DKI Jakarta, ada di Jawa Timur, ada di Bali, ada di Manado, dan lain-lain. Dalam hal ini, saya mohon Dayak turun tangan di dalam perjuangan kami, para pejuang penegak Pancasila, di mana perjuangan ini sudah dimulai. Kami sudah memukul gong perjuangan, kami sudah meniup trompet, memukul genderang, dan mengibarkan panji-panji perjuangan. Perjuangan ini adalah perjuangan bersama. Dan kalau berhasil adalah untuk kebaikan bersama, tidak peduli suku apa, tidak peduli daerah mana, tidak tahu kedudukan seperti apa, apakah dia orang beruntung atau orang yang dirugikan di dalam negara ini, maka semuanya akan menerima kebaikan dari hasil perjuangan ini. Oleh sebab itu, perjuangan ini kami sebut perjuangan yang sangat fundamental. Perjuangan ini sangat signifikan, luhur mulia, dan perjuangan yang pantas didukung
Dari anak kecil sampai orang dewasa, tua, muda, laki, perempuan, pejabat tinggi sampai rakyat jelata. Khusus kepada orang Dayak, saya mohon supaya turun gunung bersama-sama perjuangan ini untuk membela kepentingan Dayak yang notabene-nya di Kalimantan rata-rata masyarakat hukum adat, masyarakat adat yang terjolimi dalam sistem negara yang carut marut ini. Seperti yang saya sampaikan melalui himbauan kepada masyarakat hukum adat di seluruh tanah air, maka orang Dayak adalah salah satu masyarakat hukum adat yang terjolimi, terpinggirkan, tercurangi, dan tidak beruntung, bahkan terancam hilang eksistensi sebagai Dayak, hilang eksistensi sebagai masyarakat hukum adat, dan akan kehilangan masa depannya juga oleh kecurangan-kecurangan yang dilakukan di tanah Dayak. Oleh sebab itu ada kepentingan besar Dayak harus ikut di dalam perjuangan ini untuk membela kepentingannya. Kalau perjuangan ini berhasil, maka lanjutan daripada kecurangan, daripada kejoliman yang ingin membunuh eksistensi Dayak itu akan bisa teratasi. Saya percaya Dayak itu sangat kuat, tinggal harus kompak. Di samping ormas-ormas kedayakan yang hebat-hebat, ada juga kelompok intelektual Dayak yang saya tahu. Ini kelompok pintar, namanya intelektual. Mereka terdiri daripada para akademisi, mahasiswa, mantan birokrat, TNI Polri, mantan politisi, bahkan masih ada beberapa yang aktif. Di antaranya juga ada yang tercatat sebagai tokoh Dayak 3 negara. Seperti saya juga sudah tercatat di sebuah buku sebagai salah satu tokoh Dayak 3 negara. Di samping itu ada kehebatan Dayak lain. Kalau marah luar biasa, mereka ingin makan darah rupanya. Seperti pada saat marah kepada Edi Mulyadi yang salah ngomong. Saya lihat di YouTube banyak sekali kegiatan-kegiatan orang Dayak yang menyatakan kemarahannya kepada seorang Edi Mulyadi. Ada yang menunjukkan bahwa mereka Panglima Sakti Mandraguna. Ada menunjukkan bahwa mereka yang paling hebat dan paling sakti, paling pintar. Ada yang runtung-runtung menyelinap pergi ke Komisi 3 di DPR di Jakarta untuk menyampaikan keberatannya karena tersinggung atas ucapan Edi Mulyadi. Jadi kesimpulannya, ketersinggungan itu mengerahkan energi yang besar hanya untuk seorang Edi Mulyadi yang salah ngomong. Nah, saya tidak mengatakan ini salah atau tidak. Tetapi saya percaya orang Dayak lebih marah lagi ketika menyadari masyarakat adat Dayak yang paling dirugikan di dalam negara yang carut marut ini. Mesti ini yang membuat kita marah dan tersinggung dan melawan habis-habisan. Turun semua tokoh-tokoh Dayak yang pintar dengan intelektualnya, dengan kehebatannya. Terusin aku Panglima, mulai dari Panglima yang nyata di alam ini sampai Panglima yang ada di alam maya, Panglima yang ada di dunia spiritual, dunia ada, Panglima ada yang ada di metafisika. Turun semua kita. Karena dengan turun membantu perjuangan ini, maka kepentingan Dayak bisa dibela dan kemusnahan Dayak bisa diselamatkan. Kalau kita tidak turun, kalau kita biarkan ini, tidak berjuang seperti selama ini cuman ngomel, cuman menyesal keadaan, itu tidak menyelesaikan masalah. Saya selalu berbuat sesuatu lebih 30 tahun. Orang Dayak yang satu ini, yang namanya Eli Sason, yang sekarang sudah dikukuhkan menjadi kepala suku Nusantara untuk memimpin seluruh rakyat Nusantara, berjuang
untuk kebaikan negara ini melalui perjuangan penegakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Apalagi yang harus kita tunggu. Tidak perlu kita mikir konsepnya seperti apa, formulasinya seperti apa, perjuangan seperti apa. Perjuangan ini perjuangan semesta, perjuangan menyeluruh, perjuangan besar dan fundamental. Kita ubah negara yang tidak menguntungkan bagi orang Dayak dan bagi banyak pihak ini menjadi negara yang menguntungkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk juga menguntungkan orang Dayak. Oleh sebab itu, saya minta dengan hormat, kerahkan semua daya upaya, semua energi, semua kepintaran intelektual Dayak, semua keberanian untuk turun bersama-sama. Kita tekan habis-habis penguasa supaya mereka mau menegakkan Pancasila ini secara murni dan konsekuen demi kebaikan kita bersama, demi menjalankan Pancasila itu sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup, dan sebagai pedoman bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Jadi orang Dayak turun bersama saya. Saya minta yang sudah angkat dirinya menjadi panglima apapun namanya, dan yang punya panglima simpanan seperti misalnya yang diagung-agungkan Panglima Burung dan yang lain-lainnya, turunkan mereka. Saya juga punya panglima kalau harus bertempur secara fisik sampai bersimbur darah di mana-mana, maka saya turunkan panglima saya dari langit tinggi sana untuk menjilat semua musuh. Tapi bukan itu yang kita lakukan sekarang. Perjuangan ini kita katakan ini adalah revolusi. Revolusi itu melakukan perubahan fundamental dan cepat. Tidak mesti juga harus menjadi perjuangan fisik yang berdarah. Dengan kita kuat menekan dari segala penjuru, dari segala elemen masyarakat, maka peristiwa berdarah, revolusi berdarah tidak akan terjadi. Orang Dayak yang saya minta, semua panglima, semua kepintaran, semua kehebatannya, jangan cuma ngomong. Sekarang seperti saya lebih 30 tahun, pasang badan di mana-mana. Tapi hanya untuk kebaikan, bukan ingin makan darah. Perlunya para panglima ini tadi, baik panglima yang gaib maupun panglima yang nyata. Perlu yang pintar-pintar orang Dayak ini tadi nanti justru untuk menekan sama-sama sehingga revolusi ini berjalan mulus tanpa pertumpahan darah. Yang hebat ini, baik panglima maupun intelektualnya, berupaya agar revolusi ini berjalan mulus tanpa pertumpahan darah, karena kita tidak menghendaki itu. Jadi bukan berarti panglima Dayak ini saya kerahkan untuk menjilat semua musuh-musuh kita. Kita nggak ada musuh. Kita tidak ingin melawan siapapun. Kita tidak ingin menurunkan pemerintah. Presiden yang sekarang, penguasa-penguasa tidak ingin gantinya sekarang. Tetapi siapapun yang duduk, mereka tegakkan Pancasila secara murni dan konsekuen bersama sistem yang sudah kita siapkan agar penegakan Pancasila itu berjalan mulus selamanya. Karena dia tidak tergantung lagi kepada kekuasaan, tidak lagi tergantung kepada kesadaran individu-individu, tapi semua harus tunduk kepada sistem sehingga Pancasila itu bisa berjalan dan nilai praktis Pancasila bisa dilakukan, ditunjukkan setiap hari dalam perilaku orang-orang Indonesia, siapapun dia, terutama para penguasa, para penyelenggara negara. Mereka harus memberi contoh lebih dulu. Kalau rakyat jelata gampang, hanya menghimbau-himbau mereka sudah nurut dan ada pengaruh. Tapi kalau penguasa, para penyelenggara negara tidak berpancasila, ya akibatnya begini. Negara cuman ribut melulu. Pancasila juga disebut-sebut cuman hanya retorika, hanya pencitraan, tetapi kepentingan politik yang maju ke depan supaya dia lebih unggul menjadi penguasa.
dan dia lebih mendapat keberuntungan dari carut marutnya sistem berbangsa dan bernegara. Dan ini memang kita lihat sekarang terus ribut. Sangat mempermalukan bagi saya sebagai orang Indonesia terhadap orang luar negeri yang mengetahui negara ini berdasarkan Pancasila. Seyogianya negara yang berdasarkan Pancasila ini negara yang aman, damai, adil, makmur. Karena memang amanat Pancasila memang untuk mendukung pembangunan negara untuk mencapai tujuan itu. Nah, sekarang kalau kita tidak berjuang, siapa lagi? Siapa lagi? Tidak pernah para penyelenggara negara itu yang mau mengubah secara signifikan hal yang seburuk apapun untuk menjadi baik. Karena mereka sudah terperangkap oleh lingkaran setan dari rezim ke rezim. Hanya begitu yang mereka lakukan sehingga sampai tercipta sistem yang buruk yang menjadi pegangan mereka, seperti sekarang tercipta sistem oligarki di dalam politik mereka yang ingin merampas semua negara ini termasuk kepunyaan rakyat dari tangan rakyat menjadi milik mereka. Ini jahat. Kalau kita tidak cepat melakukan revolusi Pancasila, maka bisa terjadi hal ini terus berlarut-larut. Atau justru akan terjadi kudeta. Atau revolusi model lain yang kita tidak tahu. Mungkin juga negara ini akan bubar. Negaranya bubar secara administratif, tapi masyarakatnya tetap ada. Lalu menjadi masyarakat jajahan. Sangat mungkin. Karena negara tidak bisa mempertahankan sesuatu. Termasuk tidak bisa bayar utang. Termasuk tidak dipercaya masyarakat lagi. Pancasila, di dalam demo-demo mahasiswa mereka sudah bilang tidak percaya kepada wakil-wakil rakyat juga. Nah, kalau sudah begini apa yang terjadi? Tinggal bubar saja negara ini. Tapi bubar negara ini, ya kita masih tinggal di sini. Mereka yang banyak uang bisa hidup di mana saja, mau bubar atau tidak. Mereka yang tadi memperebutkan aset keuangan negara itu untuk kepentingan pribadi, mereka bisa hidup di luar negeri dengan uang mereka. Bisa hidup di mana? Tapi kita yang tidak ada uang ini mau kemana? Tinggal sengsara menjadi masyarakat jajahan. Oleh sebab itu, satu cara kita mendahului daripada revolusi-revolusi lain yang tidak kita tahu apa akibatnya, kita mendahului melakukan revolusi Pancasila. Supaya Pancasila ditegakkan menjadi pandangan hidup, menjadi ideologi, dan menjadi pedoman bermasyarakat, berbangsa dan negara secara konsekuen, ditegakkan dengan murni dan konsekuen. Kalau itu yang kita lakukan lebih dulu, maka yakin tidak yakin kita revolusi tidak datang segera, tidak akan datang tiba-tiba, tidak akan terjadi cepat karena sudah ditangkal oleh revolusi yang kita bikin ini. Karena revolusi ini juga menyelamatkan para pejabat negara supaya mereka tidak diimpeach atau tidak diguling. Kita tidak akan mau mengguling mereka. Kita tidak ingin mengganti mereka. Tetapi siapapun yang memegang kekuasaan, hanya yang kita minta mereka tegakkan Pancasila. Kemudian untuk waktu-waktu selanjutnya setelah benar-benar ditegakkan murni dan konsekuen, kita akan mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, yang berwibawa, yang amanah, yang dapat dipercaya. Lalu setelah itu terjadi, kita bisa bayar utang negara dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam waktu relatif tidak terlalu lama. Kita bisa bayar utang negara kita yang bertumpuk-tumpuk. Lalu kemudian setelah utang itu terbayar, kita akan bisa konsentrasi membangun negara ini untuk mencapai masyarakat adil, makmur, merata. Lalu masalah kecurangan, masalah kejoliman, masalah yang jahat-jahat, masalah ribut-ribut itu bisa diminimize atau diperkecil. Dan masyarakat bisa hidup tenang, damai, sentosa, hidup sejahtera, lahir dan batin
saling menghormati, saling menghargai, tidak saling menjajah temannya sendiri. Hak masyarakat adat terjamin, hak warga negara Indonesia terjamin, termasuk yatim piatu bukan saja dipelihara oleh negara, tapi dibiayai oleh negara. Itulah kewajiban pemerintah, kewajiban penyelenggara negara, ngurus negara ini agar tidak ada satupun yang berteriak ketidakadilan. Tidak ada satupun merasa tidak diperhatikan, tidak dibantu. Kalau hari-hari ini terlalu banyak orang yang berteriak tidak mendapat keadilan, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum di sila kelima itu rusak parah. Sila-sila lain juga rusak parah. Tapi dengan penegakan Pancasila secara murni dan konsekuen, kita pulihkan semua kerusakan itu. Yang tinggal nanti hanyalah kebaikan bersama. Hanyalah keberuntungan hidup bersama di negeri yang melimpah sumber daya alam. Di negeri yang bertaburan mutiara dan emas sepanjang khatulistiwa ini dinikmati bersama, bukan hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu. Nah, inilah yang saya sampaikan, saya tegaskan. Sekarang saya tunggu Dayak-Dayak ini turun semuanya. Pemimpin-pemimpin Dayak, ormas-ormasnya, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, dan ketua-ketua Dewan Adat Dayak seluruh Indonesia, terutama yang di Kalimantan, segera mengumumkan kepada orang Dayak, segera mengkoordinir mereka untuk turun bersama-sama dengan kami. Tidak ada kesempatan lain yang lebih luhur dan mulia daripada ini. Anda berjuang sendiri belum tentu bisa berhasil. Perjuangan kita sekarang tidak sendiri. Kita sudah terhimpun dari seluruh tanah air Indonesia. Ada beberapa LSM, ada beberapa organisasi profesi, juga ada komunitas-komunitas sahabat kepala suku Nusantara yang sudah siap di seluruh tanah air. Jadi kita merasa rugi, kita merasa tidak etis kalau kita sendiri hanya diam menonton, hanya abstain, hanya wait and see. Tentu tidak etis bagi kita di saat berjuang kita yang tinggal diam. Meskipun nanti berjuang tidak berjuang, kita juga tetap menikmati hasilnya daripada berjuang banyak resiko. Tapi itu bukanlah orang Dayak yang hebat kalau bersikap seperti itu. Bukan juga orang Dayak yang hebat cuman pintar ngomong tapi tidak pintar berbuat seperti saya. Ini tantangan bagi Anda. Saya menemukan banyak yang hebat-hebat. Cuman hebat ngomong, apa yang mereka perbuat? Saya sendiri berbuat banyak. Berkali-kali ditangkap polisi, untungnya tidak bisa dihukum. Karena saya berbuat membela kecurangan dan masyarakat yang dicurangi, yang dijolimi. Jadi orang yang berbuat, bukan orang yang bicara. Saatnya kita berbuat untuk yang sangat besar. Untuk kepentingan bersama. Dayak berhasil juga, seluruh Indonesia juga berhasil. Ini yang saya inginkan Anda mengerti. Terima kasih perhatiannya, kerjasamanya, partisipasinya. Kami tunggu bahwa bersama teman-teman yang menjadi pejuang penegak Pancasila dari berbagai LSM dan organisasi profesi yang sudah bergabung bersama kami, kita bersama-sama sebagai sahabat saudara setanah air, sebangsa, kita berjuang bersama-sama. Salam Pancasila, salam Pancasila. Selamat berjumpa di perspektif Kepala Suku Nusantara.
Kali ini saya sampaikan pesan khusus kepada suku bangsa Dayak atau orang-orang Dayak. Saya kepala suku Nusantara, kebetulan orang Dayak asli yang lahir di tengah-tengah Pulau Kalimantan. Di tengah-tengah hutan Kalimantan lebih 70 tahun lalu. Saya menyampaikan dan memberitahukan kepada seluruh orang Dayak, terutama yang ada di Indonesia, juga tidak menutup kemungkinan yang ada di Malaysia dan Brunei Darussalam, bahwa perjuangan penegakan Pancasila sudah dimulai. Kami sudah pukul gong, kami para pejuang penegak Pancasila yang selama ini sudah menyiapkan segala sesuatunya dalam penerapan negara Pancasila. Nah, dalam penerapan Pancasila secara murni konsekuen kami sudah siapkan semua supaya apabila ditegakkan kami sudah siap dilakukan, tidak perlu ada persiapan-persiapan yang mendadak. Saudara-saudara orang Dayak, saya tahu orang Dayak ini punya sejarah besar, sangat monumental. Pada tahun 1894. Berarti kebudayaan Dayak sudah cukup lama mengenal persatuan dan kesatuan. Sehingga Dayak hari ini punya persatuan dan kesatuan dari 3 negara. Karena identitasnya sama-sama Dayak. Dan yang menyebut Dayak itu bukanlah orang Dayak sendiri, tetapi orang dari luar negeri. Ini suatu keuntungan ketika kita disebut Dayak, maka semua suku Dayak yang berbeda-beda bahasa itu menjadi satu kesatuan, yaitu kesatuannya orang Dayak. Bahkan sudah didaftarkan di PBB menjadi suku bangsa tersendiri dari 3 negara ini, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Di Indonesia sendiri sudah punya organisasi besar, merupakan paguyuban Dayak yang paling besar adalah yang disebut dengan Majelis Adat Dayak Nasional, yang disingkat menjadi MADN. Lalu pemimpinnya, ketuanya disebut Presiden Majelis Adat Dayak Nasional. Di setiap provinsi, terutama di Kalimantan Timur, di 5 provinsi Kalimantan ada Dewan Adat Dayak. Dewan Adat Dayak yang merupakan kepanjangan tangan dari paguyuban yang besar tadi. Di luar Kalimantan juga ada di DKI Jakarta, ada di Jawa Timur, ada di Bali, ada di Manado, dan lain-lain. Dalam hal ini, saya mohon Dayak turun tangan di dalam perjuangan kami, para pejuang penegak Pancasila, di mana perjuangan ini sudah dimulai. Kami sudah memukul gong perjuangan, kami sudah meniup trompet, memukul genderang, dan mengibarkan panji-panji perjuangan. Perjuangan ini adalah perjuangan bersama. Dan kalau berhasil adalah untuk kebaikan bersama, tidak peduli suku apa, tidak peduli daerah mana, tidak tahu kedudukan seperti apa, apakah dia orang beruntung atau orang yang dirugikan di dalam negara ini, maka semuanya akan menerima kebaikan dari hasil perjuangan ini. Oleh sebab itu, perjuangan ini kami sebut perjuangan yang sangat fundamental. Perjuangan ini sangat signifikan, luhur mulia, dan perjuangan yang pantas didukung dari anak kecil sampai orang dewasa, tua, muda, laki, perempuan, pejabat tinggi sampai rakyat jelata. Khusus kepada orang Dayak, saya mohon supaya turun gunung bersama-sama perjuangan ini.
untuk membela kepentingan Dayak yang notabene-nya di Kalimantan rata-rata masyarakat hukum adat, masyarakat adat yang terjolimi dalam sistem negara yang carut marut ini. Seperti yang saya sampaikan melalui himbauan kepada masyarakat hukum adat di seluruh tanah air, maka orang Dayak adalah salah satu masyarakat hukum adat yang terjolimi, terpinggirkan, tercurangi, dan tidak beruntung. Bahkan terancam hilang eksistensi sebagai Dayak, hilang eksistensi sebagai masyarakat hukum adat, dan akan kehilangan masa depannya juga oleh kecurangan-kecurangan yang dilakukan di tanah Dayak. Oleh sebab itu ada kepentingan besar Dayak harus ikut di dalam perjuangan ini untuk membela kepentingannya. Kalau perjuangan ini berhasil, maka lanjutan daripada kecurangan, daripada kejoliman yang ingin membunuh eksistensi Dayak itu akan bisa teratasi. Saya percaya Dayak itu sangat kuat, tinggal harus kompak. Di samping ormas-ormas kedayakan yang hebat-hebat, ada juga kelompok intelektual Dayak yang saya tahu. Ini kelompok pintar, namanya intelektual. Mereka terdiri daripada para akademisi, mahasiswa, mantan birokrat, TNI Polri, mantan politisi, bahkan masih ada beberapa yang aktif. Di antaranya juga ada yang tercatat sebagai tokoh Dayak 3 negara. Seperti saya juga sudah tercatat di sebuah buku sebagai salah satu tokoh Dayak 3 negara. Di samping itu ada kehebatan Dayak lain. Kalau marah luar biasa, mereka ingin makan darah rupanya. Seperti pada saat marah kepada Edi Mulyadi yang salah ngomong. Saya lihat di YouTube banyak sekali kegiatan-kegiatan orang Dayak yang menyatakan kemarahannya kepada seorang Edi Mulyadi. Ada yang menunjukkan bahwa mereka Panglima Sakti Mandraguna. Ada menunjukkan bahwa mereka yang paling hebat dan paling sakti, paling pintar. Ada yang runtung-runtung menyelinap pergi ke Komisi 3 di DPR di Jakarta untuk menyampaikan keberatannya karena tersinggung atas ucapan Edi Mulyadi. Jadi kesimpulannya, ketersinggungan itu mengerahkan energi yang besar hanya untuk seorang Edi Mulyadi yang salah ngomong. Nah, saya tidak mengatakan ini salah atau tidak. Tetapi saya percaya orang Dayak lebih marah lagi ketika menyadari masyarakat adat Dayak yang paling dirugikan di dalam negara yang carut marut ini. Mesti ini yang membuat kita marah dan tersinggung dan melawan habis-habisan. Turun semua tokoh-tokoh Dayak yang pintar dengan intelektualnya, dengan kehebatannya. Terusin aku panglima, mulai dari panglima yang nyata di alam ini sampai panglima yang ada di alam maya, panglima yang ada di dunia spiritual, dunia ada, panglima ada yang ada di metafisika. Turun semua kita. Karena dengan turun membantu perjuangan ini, maka kepentingan Dayak bisa dibela dan kemusnahan Dayak bisa diselamatkan. Kalau kita tidak turun, kalau kita biarkan ini, tidak berjuang seperti selama ini cuman ngomel, cuman menyesal keadaan, itu tidak menyelesaikan masalah. Saya selalu berbuat sesuatu lebih 30 tahun. Orang Dayak yang satu ini, yang namanya Eli Sason, yang sekarang sudah dikukuhkan menjadi kepala suku Nusantara untuk memimpin seluruh rakyat Nusantara, berjuang untuk kebaikan negara ini melalui perjuangan penegakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Apalagi yang harus kita tunggu. Tidak perlu kita mikir konsepnya seperti apa, formulasinya seperti apa, perjuangan seperti apa. Perjuangan ini perjuangan semesta.
perjuangan menyeluruh, perjuangan besar dan fundamental. Kita ubah negara yang tidak menguntungkan bagi orang Dayak dan bagi banyak pihak ini menjadi negara yang menguntungkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk juga menguntungkan orang Dayak. Oleh sebab itu, saya minta dengan hormat, kerahkan semua daya upaya, semua energi, semua kepintaran intelektual Dayak, semua keberanian untuk turun bersama-sama. Kita tekan habis-habis penguasa supaya mereka mau menegakkan Pancasila ini secara murni dan konsekuen demi kebaikan kita bersama, demi menjalankan Pancasila itu sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup, dan sebagai pedoman bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Jadi orang Dayak turun bersama saya. Saya minta yang sudah angkat dirinya menjadi panglima apapun namanya, dan yang punya panglima simpanan seperti misalnya yang diagung-agungkan Panglima Burung dan yang lain-lainnya, turunkan mereka. Saya juga punya panglima kalau harus bertempur secara fisik sampai bersimbur darah di mana-mana, maka saya turunkan panglima saya dari langit tinggi sana untuk menjilat semua musuh. Tapi bukan itu yang kita lakukan sekarang. Perjuangan ini kita katakan ini adalah revolusi. Revolusi itu melakukan perubahan fundamental dan cepat. Tidak mesti juga harus menjadi perjuangan fisik yang berdarah. Dengan kita kuat menekan dari segala penjuru, dari segala elemen masyarakat, maka peristiwa berdarah, revolusi berdarah tidak akan terjadi. Orang Dayak yang saya minta, semua panglima, semua kepintaran, semua kehebatannya, jangan cuma ngomong. Sekarang seperti saya lebih 30 tahun, pasang badan di mana-mana. Tapi hanya untuk kebaikan, bukan ingin makan darah. Perlunya para panglima ini tadi, baik panglima yang gaib maupun panglima yang nyata. Perlu yang pintar-pintar orang Dayak ini tadi nanti justru untuk menekan sama-sama sehingga revolusi ini berjalan mulus tanpa pertumpahan darah. Yang hebat ini, baik panglima maupun intelektualnya, berupaya agar revolusi ini berjalan mulus tanpa pertumpahan darah. Karena kita tidak menghendaki itu. Jadi bukan berarti panglima Dayak ini saya kerahkan untuk menjilat semua musuh-musuh kita. Kita nggak ada musuh. Kita tidak ingin melawan siapapun. Kita tidak ingin menurunkan pemerintah. Presiden yang sekarang, penguasa-penguasa tidak ingin gantinya sekarang. Tetapi siapapun yang duduk, mereka tegakkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Bersama sistem yang sudah kita siapkan agar penegakan Pancasila itu berjalan mulus selamanya, karena dia tidak tergantung lagi kepada kekuasaan, tidak lagi tergantung kepada kesadaran individu-individu, tapi semua harus tunduk kepada sistem sehingga Pancasila itu bisa berjalan dan nilai praktis Pancasila bisa dilakukan, ditunjukkan setiap hari dalam perilaku orang-orang Indonesia, siapapun dia, terutama para penguasa, para penyelenggara negara, mereka harus memberi contoh lebih dulu. Kalau rakyat jelata gampang, hanya menghimbau-himbau mereka sudah nurut dan ada pengaruh. Tapi kalau penguasa-penguasa, para penyelenggara negara tidak berpancasila, ya akibatnya begini. Negara cuman ribut melulu. Pancasila juga disebut-sebut, cuman hanya retorika. Hanya pencitraan, tetapi kepentingan politik yang maju ke depan supaya dia lebih unggul menjadi penguasa dan dia lebih mendapat keberuntungan dari carut-marutnya sistem berbangsa dan bernegara. Dan ini memang kita lihat sekarang terus ribut. Sangat mempermalukan bagi saya sebagai orang Indonesia terhadap orang luar negeri yang mengetahui negara ini
berdasarkan Pancasila. Seyogianya negara yang berdasarkan Pancasila ini negara yang aman, damai, adil, makmur. Karena memang amanat Pancasila memang untuk mendukung pembangunan negara untuk mencapai tujuan itu. Nah, sekarang kalau kita tidak berjuang, siapa lagi? Siapa lagi? Tidak pernah para penyelenggara negara itu yang mau mengubah secara signifikan hal yang seburuk apapun untuk menjadi baik. Karena mereka sudah terperangkap oleh lingkaran setan dari rezim ke rezim. Hanya begitu yang mereka lakukan sehingga sampai tercipta sistem yang buruk yang menjadi pegangan mereka, seperti sekarang tercipta sistem oligarki di dalam politik mereka yang ingin merampas semua negara ini termasuk kepunyaan rakyat dari tangan rakyat menjadi milik mereka. Ini jahat. Kalau kita tidak cepat melakukan revolusi Pancasila, maka bisa terjadi hal ini terus berlarut-larut. Atau justru akan terjadi kudeta. Atau revolusi model lain yang kita tidak tahu. Mungkin juga negara ini akan bubar. Negaranya bubar secara administratif, tapi masyarakatnya tetap ada. Lalu menjadi masyarakat jajahan. Sangat mungkin. Karena negara tidak bisa mempertahankan sesuatu. Termasuk tidak bisa bayar utang. Termasuk tidak dipercaya masyarakat lagi. Pancasila, di dalam demo-demo mahasiswa mereka sudah bilang tidak percaya. Tidak percaya kepada wakil-wakil rakyat juga. Nah, kalau sudah begini apa yang terjadi? Tinggal bubar saja negara ini. Tapi bubar negara ini, ya kita masih tinggal di sini. Mereka yang banyak uang bisa hidup di mana saja, mau bubar atau tidak. Mereka yang tadi memperebutkan aset keuangan negara itu untuk kepentingan pribadi, mereka bisa hidup di luar negeri dengan uang mereka. Bisa hidup di mana? Tapi kita yang tidak ada uang ini mau kemana? Tinggal sengsara menjadi masyarakat jajahan. Oleh sebab itu, satu cara kita mendahului daripada revolusi-revolusi lain yang tidak kita tahu apa akibatnya, kita mendahului melakukan revolusi Pancasila. Supaya Pancasila ditegakkan menjadi pandangan hidup, menjadi ideologi, dan menjadi pedoman bermasyarakat, berbangsa dan negara secara konsekuen, ditegakkan dengan murni dan konsekuen. Kalau itu yang kita lakukan lebih dulu, maka yakin tidak yakin kita revolusi tidak datang segera. Tidak akan datang tiba-tiba, tidak akan terjadi cepat karena sudah ditangkal oleh revolusi yang kita bikin ini. Karena revolusi ini juga menyelamatkan para pejabat negara supaya mereka tidak diimpeach atau tidak diguling. Kita tidak akan mau mengguling mereka. Kita tidak ingin mengganti mereka. Tetapi siapapun yang memegang kekuasaan, hanya yang kita minta mereka tegakkan Pancasila. Kemudian untuk waktu-waktu selanjutnya setelah benar-benar ditegakkan murni dan konsekuen, kita akan mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, yang berwibawa, yang amanah, yang dapat dipercaya. Lalu setelah itu terjadi, kita bisa bayar utang negara dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam waktu relatif tidak terlalu lama. Kita bisa bayar utang negara kita yang bertumpuk-tumpuk. Lalu kemudian setelah utang itu terbayar, kita akan bisa konsentrasi membangun negara ini untuk mencapai masyarakat adil, makmur, merata. Lalu masalah kecurangan, masalah kejoliman, masalah yang jahat-jahat, masalah ribut-ribut itu bisa diminimize atau diperkecil. Dan masyarakat bisa hidup tenang, damai, sentosa, hidup sejahtera, lahir dan batin, saling menghormati, saling menghargai, tidak saling menjajah temannya sendiri. Hak masyarakat ada terjamin, hak warga negara Indonesia terjamin, termasuk yatim piatu. Bukan saja dipelihara oleh negara, tapi dibiayai oleh negara.
Itulah kewajiban pemerintah, kewajiban penyelenggara negara, ngurus negara ini agar tidak ada satupun yang berteriak ketidakadilan. Tidak ada satupun merasa tidak diperhatikan, tidak dibantu. Kalau hari-hari ini terlalu banyak orang yang berteriak tidak mendapat keadilan, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum di sila kelima itu rusak parah. Sila-sila lain juga rusak parah. Tapi dengan penegakan Pancasila secara murni dan konsekuen, kita pulihkan semua kerusakan itu. Yang tinggal nanti hanyalah kebaikan bersama. Hanyalah keberuntungan hidup bersama di negeri yang melimpah sumber daya alam. Di negeri yang bertaburan mutiara dan emas sepanjang khatulistiwa ini dinikmati bersama, bukan hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu. Nah, inilah yang saya sampaikan, saya tegaskan. Sekarang saya tunggu Dayak-Dayak ini turun semuanya. Pemimpin-pemimpin Dayak, ormas-ormasnya, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, dan ketua-ketua Dewan Adat Dayak seluruh Indonesia, terutama yang di Kalimantan, segera mengumumkan kepada orang Dayak, segera mengkoordinir mereka untuk turun bersama-sama dengan kami. Tidak ada kesempatan lain yang lebih luhur dan mulia daripada ini. Anda berjuang sendiri belum tentu bisa berhasil. Perjuangan kita sekarang tidak sendiri. Kita sudah terhimpun dari seluruh tanah air Indonesia. Ada beberapa LSM, ada beberapa organisasi profesi, juga ada komunitas-komunitas sahabat kepala suku Nusantara yang sudah siap di seluruh tanah air. Jadi kita merasa rugi, kita merasa tidak etis kalau kita sendiri hanya diam menonton, hanya abstain, hanya wait and see. Tentu tidak etis bagi kita di saat berjuang kita yang tinggal diam. Meskipun nanti berjuang tidak berjuang, kita juga tetap menikmati hasilnya daripada berjuang banyak resiko. Tapi itu bukanlah orang Dayak yang hebat kalau bersikap seperti itu. Bukan juga orang Dayak yang hebat cuman pintar ngomong tapi tidak pintar berbuat seperti saya. Ini tantangan bagi Anda. Saya menemukan banyak yang hebat-hebat. Cuman hebat ngomong, apa yang mereka perbuat? Saya sendiri berbuat banyak. Berkali-kali ditangkap polisi, untungnya tidak bisa dihukum. Karena saya berbuat membela kecurangan dan masyarakat yang dicurangi, yang dijolimi. Jadi orang yang berbuat, bukan orang yang bicara. Saatnya kita berbuat untuk yang sangat besar. Untuk kepentingan bersama. Dayak berhasil juga, seluruh Indonesia juga berhasil. Ini yang saya inginkan Anda mengerti. Terima kasih perhatiannya, kerjasamanya, partisipasinya. Kami tunggu bahwa bersama teman-teman yang menjadi pejuang penegak Pancasila dari berbagai LSM dan organisasi profesi yang sudah bergabung bersama kami, kita bersama-sama sebagai sahabat saudara setanah air, sebangsa, kita berjuang bersama-sama. Salam Pancasila, salam Pancasila.